Hai guys, kembali lagi di Kisah 1001. Kali ini kita akan menceritakan misteri tentang penjelajahan waktu atau time travel. Nah, kalau kita berbicara tentang penjelajahan waktu, maka kebanyakan yang kita temukan adalah individu yang mengklaim dirinya sendiri adalah penjelajah waktu. Jadi dia adalah dari masa depan atau baru kembali dari masa depan sehingga dia bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan menggunakan mesin waktu. Jadi teringat cerita Doraemon ya, di mana dia memiliki mesin waktu yang terletak di laci meja Nobita. Nah, tapi cerita kali ini berbeda dengan cerita yang lain. Cerita kali ini adalah tentang pengalaman seorang pria yang mengalami penjelajahan. Yang menarik adalah kejadian kali ini tidak diceritakan langsung oleh pelaku penjelajah waktu. Tetapi kasus ini akhirnya menjadi satu misteri besar pada saat pihak kepolisian berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Pokoknya keren habis deh. Jadi langsung aja kita mulai. Kisah penjelajahan waktu kali ini terjadi di Times Square, kota New York, Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1950. Jadi kita cerita sedikit tentang lokasi Times Square ini. Times Square itu adalah satu nama tempat persimpangan jalan utama antara jalan Broadway dengan jalan 7th Avenue di Manhattan, New York City. Jadi kawasan itu merupakan pusat bisnis dan pusat perdagangan. Kejadiannya dimulai pada suatu malam, di mana malam itu adalah akhir pekan, tepatnya jam 11 malam. Jadi orang-orang di sekitar Times Square itu mulai merasa heran dengan kehadiran seorang pria umur 30-an. Pria ini berperilaku sangat aneh. Jadi pria ini kelihatan sangat bingung dan terkaget-kaget dengan kondisi di sekitarnya. Dia melihat banyak sekali orang yang berlalu lalang dan mobil yang berlalu lalang, dan kadang-kadang dia berteriak histeris. Bagi orang di sekitar, pria ini kelihatan seperti orang yang bingung, jadi dia tidak jelas mau kemana. Dia mondar-mandir di sekitar trotoar, dan sepertinya sampai suatu saat dia memutuskan untuk menyeberang jalan. Maka segera terjadi suatu kepanikan di mana pada saat dia mau menyeberang jalan, dia sama sekali tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ataupun lampu lalu lintas. Dia berusaha untuk berlari menyeberangi jalan, dan itu menyebabkan satu kepanikan luar biasa di persimpangan jalan yang ramai itu, di mana mobil-mobil berlalu lalang dan berusaha untuk menghindari pria yang sepertinya kelihatan kurang waras dan berusaha berlari untuk menyeberangi jalan. Jadi pria ini berusaha berlari sekencang-kencangnya untuk menyeberangi jalan. Tapi sebelum sampai di seberang jalan, tiba-tiba datang sebuah mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan dan menabraknya. Seketika pria ini langsung terkapar kaku di tengah jalan. Orang-orang yang melihatnya menjadi heboh dan berusaha untuk memanggilkan ambulans untuk menolong pria ini. Tetapi pada saat ambulans datang dalam perjalanan ke rumah sakit, pria ini telah meninggal. Kasus ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian New York. Seorang polisi bernama Hubert Ferin dari Divisi Orang Hilang menangani kasus tersebut. Nah, pertama-tama pihak kepolisian berusaha untuk mencari data dari pria berusia 30-an ini. Apakah pria ini memang memiliki riwayat gangguan mental? Mengingat cara menyeberang jalannya yang sangat sembrono dan akhirnya menewaskan dirinya sendiri. Singkat cerita, investigasi segera dimulai oleh polisi. Namun polisi menemukan banyak kejanggalan dalam barang bawaan pria ini. Yang pertama, yaitu pakaian yang dikenakan oleh pria ini. Pria ini mengenakan suatu mantel panjang dan satu rompi tebal yang berasal dari era Victorian, yaitu pada abad 19. Boleh dikatakan pakaian ini sudah kelewat zaman sekitar 100 tahun yang lalu. Dan pakaian yang dikenakan oleh pria ini juga tidak dikenali mereknya. Yang kedua adalah sebuah kartu nama bertuliskan nama Rudolph Vance yang beralamat di Fifth Avenue. Yang ketiga adalah ditemukan koin kuno senilai 5 sen dari tahun 1800-an dan sejumlah uang dolar lama bernilai 70 dolar. Yang keempat adalah sebuah surat dari tahun 1876 dan sebuah surat tagihan dari pacuan kuda dan pencucian gerbong yang beralamat di Lexington Avenue. Polisi yang menemukan barang-barang tersebut menjadi terheran karena kebanyakan barang tersebut berasal dari abad 19, yaitu tahun 1800-an. Dan yang menjadi aneh adalah
Baik uang kertas, koin maupun surat-surat yang ditemukan itu sama sekali tidak mengalami tanda-tanda penuaan, yaitu tanda-tanda bahwa barang-barang tersebut sudah berasal atau sudah berumur seratusan tahun. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan pelacakan berdasarkan nama Rudolph Vance dan alamatnya di Fifth Avenue. Polisi mendatangi alamat tersebut tetapi tidak ditemukan jejak bahwa Rudolph Vance pernah tinggal di sana. Nama tersebut tidak terdapat dalam catatan buku telepon maupun catatan kependudukan, sidik jarinya pun tidak terdaftar, dan tidak ada catatan medis sama sekali. Maka pihak kepolisian mulai menduga bahwa Rudolph adalah seorang imigran dari Eropa, mengingat nama Rudolph lebih condong kepada Eropa. Nah, maka dilakukan satu olah data mengenai imigran-imigran yang datang ke Amerika Serikat dan tetap tidak ditemukan nama Rudolph Vance. Pencarian informasi terus berlanjut sampai beberapa minggu ke depan. Akhirnya pihak kepolisian menemukan satu nama Rudolph Vance Jr. pada buku telepon tahun 1939, yaitu 11 tahun silam. Polisi kemudian mendatangi rumahnya di Florida, tetapi polisi semakin kebingungan karena menemukan bahwa Rudolph Vance Jr. ternyata sudah meninggal 2 tahun yang lalu pada usia 70-an. Hal ini langsung menjadi suatu misteri mengingat bahwa Rudolph Vance Jr. itu meninggal 2 tahun yang lalu pada usia 79 tahun, sedangkan jasad pria yang ditemukan atas nama Rudolph Vance hanya berusia sekitar 30-an tahun. Penyelidikan berlanjut dengan menginterogasi istri dari Rudolph Vance Jr. yang masih hidup. Wanita itu mengatakan bahwa suaminya pernah bercerita bahwa ayahnya Rudolph Vance suatu saat itu menghilang, tepatnya pada tahun 1876, yaitu pada tanggal 27 Agustus 1876 pada usia ke-29. Sore itu, Rudolph berjalan keluar rumah untuk merokok seusai makan malam, karena ibu mertuanya tidak menyukai ada asap rokok di dalam rumah. Rudolph berjalan menuju Longueuil Square untuk bertemu seorang teman dan minum bersamanya di dalam bar. Tepat pada pukul 10 malam, Rudolph meninggalkan bar tersebut dan berjalan pulang menuju rumahnya. Pada saat temannya melihat Rudolph menyeberangi Longueuil Square, seketika Rudolph menghilang. Temannya berkata bahwa 1 detik Rudolph di sana dan pada detik kemudian Rudolph hilang dari pandangan. Pengakuan dari temannya itu sulit dipercaya oleh orang-orang mengingat temannya itu sedang berada dalam kondisi mabuk. Keluarga Rudolph kemudian mengira bahwa Rudolph telah terbunuh atau diculik, atau bahkan Rudolph menelantarkan keluarganya untuk alasan tertentu. Sejak kejadian itu, Rudolph tidak pernah kembali ke rumah dan ditemukan. Akhirnya polisi menutup kasus ini dengan kesimpulan yang aneh dan masih menyisakan misteri. Apakah Rudolph benar-benar melakukan perjalanan waktu dari tahun 1876 menuju tahun 1950, yaitu dari abad 18 menuju abad 19. Dia menghilang di Longueuil Square pada jam 10 malam dan muncul kembali di Times Square, yaitu tempat yang sama di masa depan pada jam 11 malam. Dengan perbedaan waktu sekitar 74 tahun, maka kasus ini bisa digolongkan sebagai satu kasus penjelajahan waktu atau time travel, di mana masih menyisakan misteri bagaimana dia bisa melakukan satu penjelajahan waktu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang lebih menarik. Silakan komen di bawah untuk memberikan masukan topik-topik apa saja yang menarik untuk kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silakan subscribe, bunyikan lonceng, dan share video ini agar dapat berbagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih.